Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pagi ini kita merenungkan tentang seorang raja. Ini ilustrasi ya, kisah ilustrasi. Seorang raja mempunyai 4 istri. Istri keempat atau istri yang terakhir itu adalah istri yang sangat dia cintai. Sementara istri yang pertama itu sudah lama tidak ia perhatikan. Suatu hari, raja ini sakit keras dan hampir meninggal dunia. Ia sangat ketakutan dan meminta salah satu istrinya untuk menemani dia ke akhirat. Nah, mari kita lihat bagaimana respon masing-masing istrinya ini. Dimulai dari istri yang keempat. Ini istri yang sangat dicintai, diberikan banyak perhiasan, kalung, gelang, anting-anting, dan lain-lain. Lalu sang raja bertanya, apakah kamu mau menemaniku di akhirat? Bukankah selama ini kamu yang paling aku cintai, paling aku perhatikan, semua aku belikan? Istri keempat ini tanpa pikir panjang, maaf raja, saya tidak bersedia. Dan meninggalkan raja itu begitu saja. Karena raja sudah sakit keras dan hampir meninggal. Itu kisah istri keempat. Raja sangat kecewa dan ia beralih ke istri yang ketiga. Ya, istri yang ketiga ini istri yang rajin bekerja, yang banyak diberi kepercayaan menangani urusan rumah tangga kerajaan. Segala pekerjaan memasak, kebersihan itu serahkan pada istri yang ketiga. Lalu sang raja bertanya, apakah kamu bersedia menemaniku di akhirat? Jawabnya, saya tidak bersedia. Tapi raja, saya akan mengurus segala keperluan upacara pemakaman itu hingga tuntas. Segala upacara pemakaman itu nanti saya yang urus. Itu istri yang ketiga. Maka raja pun kecewa dengan istri yang ketiga. Dia beralih ke istri yang kedua dengan harapan besar. Karena istri yang kedua ini adalah istri yang tenar. Ia banyak diperkenalkan ke teman-teman dan kerabat raja, banyak dipertontonkan ya karena kecantikannya. Lalu raja pun bertanya, apakah engkau bersedia menemaniku ke akhirat? Istri kedua pun menjawab, tidak bersedia. Tetapi saya akan menemanimu sampai ke acara pemakaman terakhir. Itu jawaban istri yang kedua. Dia akan menemani sampai ke acara pemakaman terakhir. Maka tinggallah istri yang pertama, istri yang tidak pernah diperhatikan oleh sang raja. Bahkan sebelum ditanya, istri pertama ini muncul dan menjawab, raja, aku akan menemanimu sampai di akhirat. Dan terkejutlah sang raja dengan jawaban itu, serta raja itu menyesal sebab ia tidak pernah memperhatikan istri pertama yang dulu pernah sangat dicintainya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, istri keempat adalah lambang harta benda, kekayaan, hobi, yang semua itu tidak kita bawa ke akhirat. Padahal harta benda, kekayaan, dan hobi ini sangat menyita waktu kita, menyita perhatian kita, serta menyita keuangan. Namun semuanya itu bersifat fana atau sementara saja. Itu adalah istri yang keempat, harta benda, kekayaan, dan hobi. Istri yang ketiga adalah lambang pekerjaan kita. Ketika kita sakit keras atau ketika kita meninggal nanti, pekerjaan yang sudah kita upayakan sedemikian rupa itu akan meninggalkan kita. Begitu juga ketika kita sudah tua atau pensiun, maka pekerjaan yang kita bangga-banggakan itu juga akan meninggalkan kita. Apakah yang menjadi perhatian kita saat ini? Apakah kita fokus pada pekerjaan kita? Apakah kita fokus ke hobi kita? Dan lain-lain. Jadi isi yang ketiga ini adalah lambang dari pekerjaan. Isi yang kedua adalah lambang teman-teman kita. Teman-teman itu sangat menyenangkan dan membuat hidup kita itu ramai.
lebih bergairah ya dengan adanya teman-teman. Namun mereka hanya bisa menemani kita sampai ke upacara pemakaman saja. Istri pertama itu yang menemani kita sampai ke akhirat adalah lambang dari jiwa kita. Apakah kita benar-benar memperhatikan dan merawat jiwa serta kerohanian kita? Jarang orang merawat jiwa dan kerohaniannya dengan baik. Kebanyakan orang-orang memperhatikan hobinya, pekerjaannya, memperhatikan teman-temannya, tetapi mengenai jiwa dan kerohanian kadang sering diabaikan. Mari kita belajar beberapa hal cara merawat jiwa. Kita perlu tahu yang pertama bahwa jiwa itu perlu ketenangan. Mazmur 131 ayat 2, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Menghadapi banyak masalah di dunia, tetaplah tenang, Tuhan besertamu. Tuhan jauh lebih besar daripada segala masalahmu. Matius 14 ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jiwa kita membutuhkan ketenangan di dalam Tuhan. Yang kedua, cara merawat jiwa. Jiwa itu perlu kesegaran. Mazmur 23 ayat 3. Tuhan, gembalaku, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Segarkanlah jiwa kita. Bukan hanya tubuh yang perlu beristirahat, jiwa juga perlu beristirahat. Kita perlu rekreasi dan kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Kalau jiwa kita sehat, maka tubuh kita pun sehat. Cara ketiga merawat jiwa adalah jiwa itu perlu kreativitas dan aktualisasi diri. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah talenta yang telah Tuhan berikan itu untuk kemuliaan namanya, untuk berkarya selama kita di dunia. Mungkin talenta itu memasak, menjahit, melukis, berhitung ya, seorang akuntan, menulis, menjadi seorang penulis, dan sebagainya. Terakhir, cara merawat jiwa yang keempat, jiwa kita itu perlu memuji Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Seorang jiwa perlu kembali kepada penciptanya. Mazmur 103 ayat 1, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Memuji Tuhan, beribadalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita merawat jiwa kita dengan baik.